Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Ya, itulah 4 pulau besar yang kemudian singkatan keempat pulau tersebut dijadikan nama kabupaten, yaitu Kabupaten Wakatobi. Dahulu, Wakatobi dikenal dengan nama Pulau Tukang Besi, karena memang salah satu pulaunya, yaitu Pulau Binongko, terkenal dengan kearifan lokal pembuatan parang binongko yang hingga saat ini masih dilakukan dengan cara tradisional. Tomia dan Pulau Kaledupa juga memiliki keindahan dan pesona berbeda satu sama lain, yang jelasnya tidak rugi untuk dikunjungi. Namun kali ini kita akan membahas ibu kota kabupaten yang berada di Pulau Wangi-Wangi. Saat ini, di Pulau Wangi-Wangi memang terlihat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya dari sisi infrastruktur, baik untuk kepentingan masyarakat maupun pendukung pariwisata. Sejumlah tempat kini difungsikan sebagai spot area wisata yang dulunya belum bisa kita temui dan sarana prasarananya belum memadai. Pagi ini kita akan memulai perjalanan wisata kita di Pulau Wangi-Wangi dengan mengunjungi spot lumba-lumba atau disebut spot watching dolphin. Di lokasi ini, kita akan menyaksikan ratusan lumba-lumba akan menemani saat pagi kita dengan penuh keceriaan. Para nelayan juga tak tinggal diam dengan menggunakan pancing tradisional mereka hingga menggunakan layangan meramaikan kawasan lumba-lumba karena mereka yakin di mana lumba-lumba hadir dan berkumpul saat pagi, maka di situ banyak kawanan ikan. Jika berkunjung ke kawasan yang tidak sampai 10 menit bisa dijangkau dari daratan ini, pastikan Anda harus bergegas sejak pagi hari antara pukul 6 hingga 8 pagi di saat jam para lumba-lumba ramai mencari makan. Pemirsa, salah satu jualan pariwisata adalah cerita rakyat. Di Wakatobi, cerita rakyat cukup menarik perhatian para wisatawan. Salah satunya di tempat yang saya berada saat ini. Setelah mengunjungi spot lumba-lumba, kita akan berkunjung ke kawasan wisata Moli Isahatu atau Mata Air 100. Lokasi ini merupakan kawasan wisata pesisir pantai Matohara di Pulau Wangi-Wangi. Pemirsa, walaupun mata air ini berada di laut, tapi rasa airnya itu tetap tawar. Kita lanjut lagi ya. Konon ceritanya, di pesisir pantai dan tebing pantai di sini mengeluarkan banyak titik mata air yang ternyata meski bersentuhan langsung dengan lautan, namun jika kita mencicipi langsung titik mata airnya, rasa airnya justru sangat tawar. Pemirsa, sekarang kita berada di titik kedua mata air. Kita akan coba rasa airnya sama atau berbeda. Rasanya tetap sama, pemirsa. Dan konon cerita legenda setempat, di tempat ini
tempat turunnya para bidadari untuk mandi bersama, sehingga pemerintah setempat menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik event tahunan. Dikumpulnya ratusan gadis untuk mandi bersama di tempat ini dengan ritual adat setempat. Pemirsa, ini titik kesekian. Walaupun ini berada di laut, tapi rasa airnya tetap sama tawar. Mengarah ke kota Wanci atau Wangi-Wangi, selanjutnya kita menuju kawasan spot wisata yang sekarang menjadi ikon infrastruktur pendukung kepariwisataan, yaitu kawasan Marina Wakatobi. Kawasan ini diperuntukkan sebagai tempat labuh kapal-kapal wisata yang masuk ke Pulau Wangi-Wangi. Dan diakui di kawasan ini pula akhirnya menambah spot wisata Wakatobi khususnya di daratan. Karena jika senja tiba, Anda bisa menikmati sunset indah di tempat ini serta menjadi lokasi tambahan untuk area event. Titik selanjutnya masih di Pulau Wangi-Wangi, kita sedikit menyegarkan suhu dengan mengunjungi kawasan wisata Kontamale. Airnya cukup dingin, sedikit bermanfaat untuk menyejukkan tubuh setelah mengunjungi beberapa tempat dengan cuaca yang cukup terik. Ini adalah kawasan permandian alami yang kemudian diberikan penataan di sekitar lokasi untuk kepentingan akses masuk wisatawan dan beberapa pendukung infrastruktur lainnya. Menghabiskan lelah melakukan trip seharian penuh, maka patut dikunjungi pula kawasan puncak Tolyamba Wakatobi. Selain menikmati Wakatobi dari ketinggian, sekaligus kita menutup perjalanan 1 hari menikmati pesona Wakatobi seiring tenggelamnya matahari yang bisa disaksikan langsung di tempat ini. Pemirsa, ternyata perjalanan wisata kami hari ini belum mampu menuntaskan berbagai macam keindahan alam Wakatobi serta kekayaan kearifan lokal dan tradisi budaya yang dimiliki, karena Wakatobi masih memiliki sejumlah wisata sejarah budaya, keunikan suku Bajo, kuliner tradisional, tarian, hingga cenderamata khas Wakatobi yang bisa dibawa pulang.
Jadi, jika ke Wakatobi, jangan pernah hanya sehari untuk menikmati seluruh pesona yang ada di sini. Ini baru satu pulau. Masih ada 3 pulau lain yang menanti Anda dengan pesona yang tak kalah menarik. Tomia, Kalidupa, dan Binongko. Sehari tak akan cukup menikmati pesona keindahan Wakatobi yang sangat beragam karena bukan cerita karangan. Jika pesona Wakatobi ada wisata kelas dunia. Pesona Wakatobi adalah pesona Sultra dan pesona Indonesia. Tunggu apa lagi? Hayo jadwalkan Wakatobi di daftar liburan Anda selanjutnya. Dari Wakatobi, tim liputan MEK TV melaporkan.